Ini adalah cerita pendek berjudul Teman Sebatin, karya Alan. Tak ada yang begitu menarik dalam hidup gue. Selama 17 tahun menjalani hidup, semua berjalan normal, tanpa ada cerita fenomenal yang bisa dibagikan kepada halayak. Bahkan, untuk remaja pada umumnya, kisah hidup gue sungguh di bawah normal. Bangku SMA yang katanya masa paling indah di remaja, nyatanya itu hanya omong kosong belaka. Bulian karena perbedaan kerap gue terima. Sikap guru yang hanya ramah kepada mereka yang spesial. Gue yang gak pintar, tapi juga gak bodoh-bodoh amat. Kondisi ini yang membuat siswa tidak mendapatkan perhatian di sekolah. Di luar sekolah, gue hanya bermain dengan beberapa teman. Ups, bukan beberapa, tapi hanya satu teman. Dari SD hingga SMA, gue hanya punya satu teman, bernama Risna. Teman sekolah, sekaligus teman di rumah. Namun gue yakin, jalan Tuhan gak gitu-gitu aja. Semua bakal naik turun, bak roda yang berputar, kata orang tua. Jamal, ngapain kek? Di rumah aja, gak ada aktivitas. Teriak ibu yang tampak bosan dengan kelakuan gue setiap hari. Sembari mengamini, gue tetap melakukan aktivitas biasa, yang tentunya bisa gue prediksi. Di satu jalan, dekat dengan gang rumah, ada keluarga baru yang baru pindah. Rasa penasaran menghampiri gue. Rumahnya tampak gelap, meski di siang hari. Lumut hijau pekat menyebar di antara dinding dan teras rumah. Tanaman merambat menjadi hiasan di pagar. Paket lengkap untuk menyematkan predikat rumah seram. Di halaman rumah, terlihat satu keluarga yang sedang berbenah, merapikan rumput liar, hingga mengangkat sisa-sisa perabotan. Itu siapa, Riz? Tanya gue kepada Risna. Lu gimana sih, Mal? Itu kan keluarga Pak Robert yang kemarin syukuran besar-besaran. Dia baru pindah dari Jakarta. Jawab Risna, kesal. Mana gue tahu? Kemarin pas syukuran, gue lagi di rumah, nonton TV. Sinetron di RCTI seru banget, Njir. Lagian kan rumah lu deket, 20 meter jarak ke rumah Pak Robert. Kalau nggak datang kan nggak enak, jawab gue. Kehidupan sosial gue memang nggak bagus. Selain tetangga samping kiri dan kanan, gue nggak begitu kenal dengan yang lain. Anak sekarang menyebutnya ansos. Rumah Pak Robert begitu menarik perhatian mata. Dengan gaya jadul, rumah Pak Robert menyimpan aura yang cukup membuat bulu kuduk gue merinding. Mungkin belum direnovasi kali ya, dia kan baru pindah, ucap gue dalam hati. Rumahnya seram ya, Riz. Harusnya dengan mobil yang berjejer, dia bisa membuat rumah biar bagusan dikit, kata gue. Ya, mungkin belum sempat, kan dia baru pindah. BTW, kemarin abis syukuran, warga langsung ngomongin doi. Orangnya kurang ramah, agak dingin, aneh. Orang kota, tapi gayanya masih jadul, sambung Risna. Maksudnya kota bergaya jadul apaan sih? Timpal gue. Ya gitu, syukuran masih pakai kembang 7 rupa. Ada dupa di setiap sudut, sambung Risna. Ya mungkin itu bagian dari budaya dia, kearifan lokal yang mesti dia jaga, sambung gue. Kearifan lokal sih boleh aja, tapi gak cocok sama muka dia yang kelihatan bule, seloroh Risna. Sesampainya di sekolah, ada anak baru. Mukanya bule, putih bersih, dengan rambut sedikit coklat. Ngomong tertata rapi, dan katanya menjadi siswa yang terpandai se-Jakarta Selatan. Anak Jaksel, udah gaul, pinter lagi. Harusnya banyak fansnya, gumam gue dalam hati. Pulang sekolah, gue dan Risna menunggu angkot. Ternyata anak bule itu juga ikut menunggu angkot. Gue pikir dia akan dijemput dengan supir, pakai Land Rover hitam yang mengkilat.
"Lo anaknya Pak Robert kan?" kata Risna. "Iya, lu siapa?" "Kenalkan, nama gue Michael," timpal Michael. "Gua Risna, ini Jamal. Kita satu kampung tahu. Kemarin gue dan bokap gue datang ke acara syukuran rumah lo," cerita Risna. "Hai, gue Jamal. Gua nggak datang ke syukuran rumah lo, tapi kita tetap tetanggaan kok," sambung gue. "Ya uts, kita pulang bareng ya. Gua belum apal daerah sini," minta Michael. Perkenalan dengan Michael membuat hari gue sedikit berbeda. Jika sebelumnya gue cuma main dengan Risna, kali ini kita bertiga dengan Michael. Kami berteman baik. Michael selalu bermain bersama kami di rumah Risna ataupun rumah gue. Gue dan Risna berharap juga bisa bermain di rumah Michael. Namun apa daya, rumah yang masih diselimuti aura gelap membuat kami ogah bermain di sana. Keluarga Michael pun juga nggak ramah kepada kami. Satu hari, kami bertiga memutuskan untuk pergi liburan. Pergi ke sebuah pantai di Kepulauan Seribu. Kami bertiga mempersiapkan segalanya dengan baik, karena nggak ingin merusak liburan. 2 hari, kami menikmati pantai hingga sunset. Hingga minggu malam kami memutuskan untuk pulang. Kemudian, hari kami menjadi nggak biasa. Suka dan senang seketika sirna. Kapal kami menabrak batu karang. Angin kencang membuat kapal kami terbalik. Hujan badai membuat barang-barang kami tenggelam. Seketika, gue mencari teman-teman di situasi pelik tersebut. Mereka lebih dulu menemukan gue. Tiba-tiba semua blank, pandangan hitam pekat. Apaan nih? Apa yang terjadi? Panik gue rasakan. Entah beberapa hari gue gak sadarkan diri. Badan terasa sakit, dan dunia tampak berbeda. Ketika gue terbangun dari tidur, badan terasa sakit, linu. Orang tua gue pun histeris setelah gue bangun, sambil mengucap doa, rasa syukur mungkin, ketika gue terbangun dari alam sadar. Gue gak mau berlama-lama di tempat tidur, gak ingin lagi menghabiskan waktu sia-sia setelah mengalami kejadian itu. Luka di tubuh sudah mereda, koreng akibat hantaman benda tumpul mulai mengering. Setelah membersihkan tubuh, gue bergegas ke rumah Risna, mencari tahu kabar dia setelah kejadian pelik itu. "Assalamualaikum Risna, Risna," panggil gue di depan rumah Risna. Selama 10 menit memanggil, ternyata gak ada yang keluar. Orang tua Risna pun gak menjawab. Gue panggil adik Risna pun juga gak ada yang merespon. "Ngapain lu teriak-teriak di sini? Stres lu ya?" kata tukang cimol yang kebetulan lewat. "Apaan sih? Gak jelas," timpal gue. Gue langsung berlari ke rumah Michael. Aduh, ke rumah Pak Robert lagi. Males banget gue ke rumah doi. Angker banget, ucap gue dalam hati. 5 menit berjalan, gue sampai juga di rumah Michael. Gue pencet bel berkali-kali. Para tukang ojek dan pemuda yang nongkrong di sekitar rumah Pak Robert melihat depan pintu pagar. Mereka terlihat aneh, seolah-olah bertanya, kenapa ada seorang anak yang berani datang bertamu ke rumah itu. Maklum, Pak Robert memang terkenal nggak begitu ramah. Selain datang karena ingin tahu kabar Michael, gue juga mau meminta maaf kepada Pak Robert karena ide kami liburan malah mendatangkan bencana untuk Michael. Pak Robert, Michael, atau pembantunya nggak ada yang menjawab. Rumah begitu hening, nggak ada kehidupan. Si Jamal emang suka aneh-aneh ya. Sudah, pulang sana, kata tukang ojek yang berada di depan rumah Pak Robert. Ngapa nih orang? Bangke, ucap gue dalam hati. Pulang dari rumah Pak Robert, gue masih mikir. Risna gak bisa ditemui. Michael pun demikian. Dengan langkah tertatih-tatih, gue pulang ke rumah.
Aneh banget, gue cuma mau temuin teman-teman gue pas kecelakaan, susah banget, kata gue dalam hati. Gue bergegas balik ke rumah. Gak disangka, rumah kok ramai. Sepertinya keluarga happy dengan keadaan gue yang sudah siuman. Alhamdulillah, lo akhirnya bangun. Siuman. Emang kemarin kabur kemana? 3 hari menghilang gak ada kabar. Ucap om gue yang semakin membuat gue bingung. Apaan kabur sih? Orang liburan, jawab gue. Gue mencoba menenangkan diri sambil makan. Tiba-tiba, seorang dokter datang. Kelihatannya ia dipanggil khusus dari rumah sakit untuk menemui gue. Usai makan, kami berdua berbincang di kamar sambil ditemani kedua orang tua gue. Aneh, ada beberapa kamera yang menyorot, seperti merekam pembicaraan kami. Kemudian, dokter mulai bertanya, "Seminggu yang lalu, kamu pergi kemana?" Tanya sang dokter. "Saya liburan, dok. Ayah dan ibu tahu kok," jawab gue. "Oh, liburan. Jalan-jalan kemana emang? Kok jalan-jalannya sendirian sih?" Tanya sang dokter. "Nggak mungkin sendirian, dok. Saya pergi bersama Risna dan Michael. Kami bertiga menginap di Kepulauan Seribu," ucap gue sambil merasa nggak nyaman, risih dengan pengobatan atau wawancara ini. Usai wawancara, Dr. Roy berbincang dengan orang tua gue. Dari dalam kamar, sayup-sayup perbincangan mereka bisa gue dengar. Anak ibu, bapak, tampaknya menderita skizofrenia paranoid. Ia suka berhalusinasi. Dalam hal ini, ia mengaku mempunyai teman hayalan. Temannya bernama Risna dan Michael. Untuk jelasnya, butuh pemeriksaan lanjutan yang komprehensif, ucap Dr. Roy. Apa maksud sang dokter? Dalam hati, gue bertanya-tanya. Apa arti skizofrenia paranoid? Istilah asing yang sangat aneh. Sulit pula diucap. Isak tangis terdengar. Gue yakin itu suara rintihan tangis ibu. Setelah menenangkan ibu, ayah menanyakan beberapa hal. Sebuah pernyataan yang membuat sakit kepala. "Pantesan, dia ngaku punya teman bule di rumah kosong itu," kata ayah. "Iya ya," kata Jamal. Rumah teman bulenya dekat. Jaraknya 20 meter dari rumah Risna, cewek yang sering dia sebut-sebut. Sambung ibu. 20 meter dekat rumah kosong. Kuburan dong, seloroh ayah kaget. Apa pula yang mereka perbincangkan? Aneh, gua masih mencerna, memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan kelima indera, gua jelas-jelas bisa merasakan Risna dan Michael. Gua tahu betul bentuk Risna dan Michael, teman yang selama ini menenangkan batin gue di saat gundah gulana. Jika Michael dan Risna yang senyata itu adalah teman hayalan, lantas orang tua yang kerap melupakan batin sang anak hanya hadir ketika menuntut apakah hayalan? Jika mengikuti kata sang dokter, mengapa mereka yang hayalan begitu menyenangkan daripada yang nyata?